puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur oleh karena kembali hari ini kita ada di hadapan Tuhan. Kita ada dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah raya. Yeremia tadi 17 ayat yang ke-7 sampai 8 itu ayat yang sungguh populer dan menyadarkan kepada kita bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, firman Tuhan katakan kita adalah orang yang diberkati. Amin. Saudara, seringkali kita mendengar satu ungkapan seperti ini. Wah, jadi orang Kristen enak ya. Nggak tahu alasannya enak itu apa. Buat mereka yang suka mengungkapkan atau mendengar atau melihat kehidupan orang Kristen itu enak. Kalau ada di antara sebagian Bapak Ibu Saudara yang sekarang ini mungkin sempat terlintas dalam pikiran kita, enak banget ya kita menjadi orang Kristen. Tapi jangan lupa saudara, kita menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar mengungkapkan kepercayaan kita hanya di satu titik saja. Dan kita tidak melakukan atau berbuat apa-apa lagi. Ingat saudara, ada iman yang perlu kita pertahankan. Selama kita hidup dalam dunia ini, ingat, ada iman yang perlu kita perjuangkan sampai pada kesudahannya. Jadi sekalipun saudara dan saya menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang kita sama sekali nggak mengerti apa maksudnya. Seringkali sesuatu terjadi dalam hidup saya dan saudara, dan selalu membuat kita nggak bisa memahaminya. Terkadang kita sulit untuk mengerti ada apa di balik musibah ini. Seringkali kita berjuang dan berusaha untuk mengetahui kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupku. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tetap taruh iman kita, harapan kita, andalan kita, yaitu percaya kepada Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Allah Immanuel. Saya berharap Allah Immanuel di dalam 2021 ini, sejak awal tahun saya gonggongkan terus, Allah Immanuel sungguh dapat saudara dan saya rasakan secara pribadi. Saya berdoa dalam nama Yesus, setiap pribadi termasuk saya dan keluarga punya pengalaman luar biasa sama Tuhan. Sehingga kita dibuat sadar 100%, yes, betul, Engkau Allah Immanuel. Kalau Engkau tidak berserta dengan aku nggak seperti ini. Wah, kalau Allah Immanuel tidak nyata dalam kehidupan keluargaku, waduh, keluargaku sudah hancur. Bagi para pengurus, atau tadi malam kita sudah mensahkan atau berdiskusi bersama-sama, kalau bukan karena Allah Immanuel, kita tidak akan bisa dan mampu untuk menjalankan tugas kita di sepanjang tahun yang baru ini. Nah, saudara ingat akan pengalaman Daniel? Kitab Daniel pasal 8 ayat yang ke-27. Maka aku, kata Daniel. Daniel 8 ayat 27. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Ini pengalaman Daniel. Kemudian bangunlah aku, kata dia, melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi aku tidak memahaminya. Pengalaman Daniel ketika malaikat Gabriel dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan arti penglihatan yang dia alami. Ya, makna penglihatan yang dia terima. Tuhan pakai Gabriel untuk menyatakannya, memberikan makna dan arti penglihatan tersebut. Ini pengakuan si Daniel. Sampai aku jatuh sakit beberapa hari lamanya karena aku lelah, aku lesu.
Kemudian bangunlah aku, tetap melakukan tugasnya yang diperintahkan oleh raja saat itu. Dan dia akui, aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu. Karena dia sudah mengerti, dia sudah menangkap, dia sudah diberitahu sama Tuhan lewat Gabriel. Tapi dia katakan, aku tetap tidak memahaminya. Saudara, kalau kita compare spiritual kita dengan Daniel, we are nothing. Daniel aja yang udah tingkat dewa spiritualnya, walaupun Tuhan sudah pakai malaikat Gabriel untuk menjelaskannya, tetap dia ngong. It's normal. Apalagi saya dan saudara yang hidup di zaman sekarang ini. Apalagi di tengah-tengah pandemik yang belum selesai. Tapi ada pengharapan. Vaksin sudah mulai. Ya, itu kita imani. Tuhan tidak akan pernah lalai untuk memperhatikan umat kesayangannya. Dan saya percaya doa kita semua untuk bangsa dan negara di mana kita tinggal supaya mendatangkan kesejahteraan, especially incoming pentabisan presiden, ya, dengan hot issue, dengan hal-hal yang mengerikan, seolah-olah kita kayaknya perang besar-besaran nih nanti tanggal 20 yang akan datang. Tapi kita tidak lepas. Kita punya Allah yang luar biasa dan sanggup mengendalikan, mengawasi. Dan kalau sesuatu terjadi, tentu Tuhan izinkan ada satu maksud ilahi buat setiap kita pribadi. Jadi sekali lagi, saudara yang dikasih Tuhan, yes, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita seringkali mendengar kabar yang belum tentu akan kebenarannya. Walaupun kita banyak mendengar kabar dan hidup di tengah-tengah yang seringkali kita nggak ngerti apa tujuannya. Arah tujuan hidup kita, sometimes kita ngambang. Ya, tetapi firman Tuhan hari ini mengajak saudara dan saya tetap andalkan Tuhan. Supaya kita tetap layak disebut orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Surat Ibrani pasal 10, 32-33. Surat Ibrani di sini memberikan nasihat kepada orang-orang percaya agar iman mereka yang telah mereka terima itu akan terus mereka pertahankan walaupun sekalipun di saat sulit dalam hidupnya. Surat Ibrani pasal 10 32-33, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ya, didorong kita sebagai orang yang percaya, pertahankan iman kita. Ya, on fire terus sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang sesulit apapun. Dalam nama Yesus saya bersyukur karena kekuatan yang dari Tuhan. Kami sekeluarga bisa melewati masa-masa yang kritis. Puji Tuhan hari ini sejak tadi malam kami mempersiapkan, melatih, ya, spirit saya dibangkitkan lagi, dibangun lagi karena ini my teamwork, my music team kembali lagi menggoyangkan jari-jarinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi you see, iblis nggak senang. Iblis coba untuk jegal kita. Ya, bisa saja mungkin punya alasan, iya karena semua mungkin pada online, ya, atau mungkin karena bad area di Riverside ini, makanya saya harus pindah ke Rancho. Apapun alasannya, percaya, saya katakan ini pekerjaan iblis. Iblis coba untuk ganggu kita. Iblis coba untuk goyangkan iman kita. Saya ajak saudara, saya sebagai gembala, kita lawan si iblis.
Move on. Ini tahun baru. With the new spirit. Ya, muliakan Tuhan. Jangan muliakan manusia. Muliakan Tuhan. Oke. Lalu dikatakan ayat selanjutnya 36 sampai 37. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah ada, akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, this verse is just as a reminder for all of you, as a believers, supaya kita mampu bertahan dalam iman, memperjuangkan iman kita, mempertahankan iman kita. Bahkan sekalipun di dalam pergumulan yang seberat apapun. Ya. Jadi sesuai dengan iman yang saudara dan saya miliki, yaitu hidup kita ini, baik hari ini maupun yang akan datang, itu sudah dijamin sama Tuhan Allah kita yang hidup. Bukankah itu berkat yang luar biasa, saudara? What a great blessing for us, saudara. Sebagai harta yang mesti dipertahankan dalam perjuangan hidup kita ini. Pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maukah saudara mempertahankan akan harta yang luar biasa ini? Are you going to keep it? Kembali kepada ayat bacaan tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Digambarkan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara dan saya mengerti apa artinya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari coba kita renungkan, apakah benar kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan yang kita lakukan? Mari kita renungkan, apakah secara detail kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini? Tuhan kita punya kuasa yang sangat luar biasa. Tuhan kita punya kuasa yang tidak terbatas. Dan saya katakan, iblis takut padanya. Iblis nggak takut sama kita. Kalau iblis takut sama kita, digoncang sedikit, lalu kita gertak, dia nggak datang lagi. Buktinya dia nggak takut sama kita, dia coba terus dari berbagai macam arah, dengan berbagai macam cara, supaya kita luntur iman kita, supaya kita jatuh ke dalam iming-imingnya. Tapi beruntung sekali kita ini, karena kita punya Tuhan yang kuasanya sangat luar biasa, yang kuasanya tidak terbatas, dan iblis takut kepadanya. Nah, saya yakin kalau Tuhan kita yang luar biasa itu, yang kuasanya tidak terbatas, dia merasa senang sekali kalau dirinya dilibatkan dalam hidup kita hari lepas hari. Sekali lagi saya katakan, dan saya yakin 100%, Allah yang luar biasa kuasanya yang tidak terbatas akan merasa senang sekali
kalau saudara dan saya melibatkan Dia dalam seluruh aspek hidup kita hari lepas hari, mengandalkan Dia. Berkali-kali saya katakan, ketika Tuhan dilibatkan dalam setiap langkah kita, maka langkah kita akan diatur sama Tuhan. Bukan kita jadi kayak robot, kita diem aja, merem aja, Tuhan yang majuin langkah kita. No. Kita diciptakan se-image, segambar dengan Tuhan. Tuhan kasih hikmat buat kita, Tuhan kasih pengertian kepada kita, Tuhan kasih desire kepada kita, sehingga kita melakukan langkah demi langkah seolah-olah langkah itu betul-betul Tuhan yang mengaturnya. Kita yang mengambil langkah, tapi Tuhan tunjukkan dan pimpin setiap langkah hidup kita. Iya kan? Ya. Jadi Allah juga akan melakukan segala sesuatunya buat kita. Itu menunjukkan bahwa Allah kita dahsyat. Wow. Allah kita luar biasa. Haleluya. Karena ini saya pinjam kata-kata Alkitab. Tuhan akan berperang untuk kamu. Jadi Tuhan yang akan bertindak sesuatu. Nggak usah engkau melawan orang yang jahat kepada kita. Kalau kita kuat. Kalaupun kita kuat, dia punya gengnya. Dia punya krunya. Dan kita akan bonyok, akan babak belur. Jadi buat hati kita yakin bahwa Tuhan akan berperang buat kita. Saya sampaikan dengan kata-kata Alkitab, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa? Tetapi di dalam kenyataannya, Bapak Saudara, kita tetap saja mengandalkan pikiran kita. Dalam kenyataannya kita tetap saja mengandalkan tentang kekuatan kita. I'm strong, I'm hebat. Kita mengandalkan akan pandangan kita untuk memutuskan sesuatu. Atau untuk mengerjakan sesuatu. Menyelesaikan sesuatu hal. Mari saudara kita belajar kepada Abraham. Saya berharap ini menjadi satu contoh, jadi role model, jadi teladan yang baik. Saudara ingat ketika Abraham melihat tidak ada dasar apapun untuk dia berharap. Ini cerita klasik. Tapi this is the foundation of our faith. Iman kita dibentuk dengan kita melihat dan belajar kepada Abraham ini. Ketika dia melihat tidak ada satupun yang bisa dijadikan dasar berharap. Melihat dirinya sudah sangat tua. Lalu dia lirik istrinya Sarah. Kelihatannya lebih sangat tua lagi. Dan gak mungkin punya anak. Apa lagi yang bisa diharapkan? Makanya kata-kata firman Tuhan ini, si Abraham pada waktu dia memperhatikan dirinya, nggak ada dasar apapun untuk dia berharap, karena dianya sudah tua, istrinya sudah tua dan mustahil untuk mempunyai anak. Ini judul film Mission Impossible. Nah, banyak suara yang berkoar-koar terdengar oleh Abraham. Banyak hal yang dia lihat dengan matanya sendiri yang bisa menekan dia, membuat dia stres, yang membuat dia depresi, yang membuat imannya digonjang-ganjingkan, saudara. Namun kita lihat Abraham tidak mau mengandalkan pikirannya. Abraham tidak mau mengandalkan kekuatannya untuk mengatasi situasi yang sedang dia hadapi saat itu. So, what Abraham did in that situation? Dia katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun aku berharap juga dan percaya. Dan Alkitab katakan, ia akan menjadi bapa banyak bangsa sesuai dengan imannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, di sini kita belajar, kita lihat Abraham tetap fokus semuanya hanya kepada Allah yang hidup. Allah yang kuasanya
luar biasa. Allah yang kuasanya tidak terbatas. Si iblis takut kepada Tuhan Allah. Makanya Abraham fokus hanya kepada Allah yang sanggup melakukan semuanya itu. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Seringkali dengan masalah kecil saja kita sudah mulai goyah. Ya, mumpung di dalam tanggal 17 ini baru 17 hari kita memasuki tahun yang baru. Kita jujur di hadapan Tuhan, seringkali dengan masalah yang kecil saja iman kita sudah mulai goyah. Bisa saja saudara dan saya mulutnya kita bicara, oh percaya sama Tuhan. Tetapi tidak dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari hari ini kita mulai berpikir untuk mencari tempat yang dapat kita andalkan. Mari mulai ini kita berpikir daripada pikiran kita, energi kita, ya kita habiskan dengan bagaimana kita mencari jalan keluar. Dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita. Tapi hari ini, mari kita akan mulai mencari dan menjadikan Allah yang hidup itu menjadi tempat kita berharap, menjadi andalan kita. Ya, berhenti kita mulai mencari sesuatu yang dapat menenangkan hati dan pikiran kita dengan kekuatan kita, dengan usaha kita. Firman Tuhan dengan tegas mengajak saya dan saudara, yuk kita berani untuk mengandalkan Tuhan. Kita berani untuk menjadikan Tuhan harapan kita satu-satunya, karena Dia sanggup melakukan apapun juga. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mulai tanggal 18 besok sampai 31 Desember. Ada yang tahu kalau selama 2020 kita akan diserang sama pandemi? Nggak ada kan yang tahu? Kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi di bulan-bulan berikut ini. Tetapi mari kita jadikan Tuhan andalan dan harapan kita, karena Dia Tuhan yang tahu segala sesuatu apa yang terjadi di kemudian hari. Yesaya 2 ayat 22. Hanya Tuhan yang sanggup menjadi penolong satu-satunya. Hanya Tuhan. Jangan berharap kepada manusia yang fana, kata Yesaya. Sebab ia tidak berharga. Ada terjemahan yang lainnya, jangan berharap kepada manusia, karena mereka hanyalah embusan nafas hidungnya. Ini artinya, sudah waktunya buat saya dan saudara untuk menjadikan Tuhan Allah yang hidup menjadi harapan kita, menjadi andalan kita. Saudara, apa yang sedang saudara hadapi saat-saat ini? Belajarlah untuk kita berharap pada Tuhan. Belajarlah untuk kita mengandalkan Tuhan, karena Alkitab katakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Firman-Nya ya dan amin. Buktikan kalau saudara dan saya adalah orang yang berharap kepada Dia, orang yang mencari Dia. Dan Tuhan baik. Tuhan tidak pernah bohong, saudara. Setiap apa yang Dia firmankan pasti digenapi. Jadi imani apa kata firman Tuhan hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapnya pada Tuhan. Digambarkan seperti pohon di tepi air, akar-akarnya merambat makin kuat, daunnya tidak pernah kering, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Jangan tunda-tunda untuk kita mulai hidup mengandalkan Tuhan, menyerahkannya kehidupan kita di tahun yang baru ini. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih.
Oleh karena firman-Mu, ya dan amin. Terima kasih ada kata-kata firman yang keluar dan Engkau sempurnakan kekurangan demi kekurangan yang keluar dari lidah mulut bibir hamba ini. Supaya kami semua akan menerima berkat yang sama. Kami mau belajar lebih lagi hidup berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.